Baik, perkenalkan nama saya Sean Brahmanayuda dengan NIM 12022220297 dari kelas sesi 4608. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan tutorial dari pembuatan dashboard pada tugas 2 DWBI. Baik, untuk pertama itu uh, harus membuat event dulu, yaitu yang dengan free plan dan juga yang free 1 sampai 5 giga. Tapi karena di sini saya sudah menggunakannya dan sudah running juga, yaitu dengan database nama seperti ini. Lalu selanjutnya itu saya membuka Heidi untuk menampilkan data-data yang sudah ada. Lalu setelah itu menuju ke Locker Studio, yaitu membuat laporan kosong. Setelah itu pilih MySQL, lalu memasukkan nama host atau IP yang sudah dibuat tadi, lalu tekan autentikasi. Baik, tidak apa-apa karena sebetulnya saya sudah membuat itu seperti ini. Sebelum itu untuk query yang digunakan, itu seperti ini. Berdasarkan KPI yang 6 KPI yang sudah ditentukan, query-nya itu seperti ini yang kami gunakan di sini. Baik, untuk KPI pertama ini tujuannya yaitu pertumbuhan revenue produk kategori furnitur. Furnitur seperti ini dengan target KPI itu yaitu total revenue tahunan kategori furnitur naik 5% dan target total revenue semua kategori itu selama 2 tahun itu 1 juta. Untuk kategori furnitur sendiri targetnya itu 5% dan di sini presentasinya yaitu minus 4,37%, yang dimana berarti KPI tidak terpenuhi. Dan untuk target total semua kategori itu mencapai 1 juta itu pun tidak terpenuhi. Jadi KPI 1 ini dianggap tidak memenuhi target KPI yang sudah ditentukan. Lalu di KPI 2 yaitu mengetahui performa penjualan berdasarkan kategori dengan target KPI yaitu presentasi kontribusi setiap kategori. Dapat terlihat pada dashboard ini yaitu kategori furnitur dengan performance itu naik 40,17%. KPI 2 ini terpenuhi karena performa penjualan itu berdasarkan kategori itu dapat diketahui melalui dashboard ini. Oke, baiklah. Di sini saya Rasli Barnabas ingin menjelaskan tentang kelanjutan pada KPI 3 sampai 6. Oke, pada KPI 3 itu menentukan rata-rata revenue bulanan di region tertentu. Jadi kita bisa memperoleh evaluasi performa dari setiap wilayah di masing-masing region gitu. Nah, di sini sudah terdapat dashboardnya, yaitu pada KPI 3 kita bisa menerima beberapa hal seperti menerima informasi dari performance masing-masing seperti ada nama region, ada month, year, dan juga average monthly revenue-nya. Nah, di sini juga ditentukan untuk masing-masing region itu berkontribusi berapa persen di dalam keseluruhan data yang ada gitu. Di sini juga terdapat line chart yang akan memungkinkan untuk kita melihat berdasarkan tahun yang sudah ada gitu. Nah, di sini juga ada informasi terkait region yang kita beli. Misalkan kita di region 1 Januari di tahun 2023 itu average monthly-nya di angka 5.142,63 gitu. Dan di sini ketika kita memilih pada tahun 2022 saja, maka pada line chart-nya akan berubah sesuai tahunnya yang tertera gitu. Nah, ketika kita memilih yang 2023 juga sama. Nah, itu next-nya ada di KPI 4. Dari KPI 4, kita fokus pada subkategori spesifik, yaitu total quantity terjual untuk subkategori chairs atau kursi per tahun sebanyak 400 quantity dan target total revenue di angka 700.000. Gitu. Di sini, uh,
Untuk quantity-nya itu untuk total quantity shares itu terjual sebanyak 540 buah pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2023 itu menurun sebanyak 362 saja. Nah, kita ambil pada tahun terbaru itu tahun 2023, berarti KPI untuk total quantity shares ini belum terpenuhi dan juga total revenue-nya juga belum terpenuhi, yaitu di angka 700.000 penjualan atau revenue gitu. Nextnya di KPI 5 yaitu evaluasi kota dengan penjualan tertinggi, yaitu top 5 kota dengan total revenue tertinggi. Nah, di sini juga kita bisa lihat kota dengan revenue tertinggi pada monthly-nya itu ada di Los Angeles, Fort Lauderdale, Dallas, Chicago, dan juga San Francisco. Dan di sini terdapat juga yaitu pie chart untuk menentukan mana saja kota yang dengan quantity monthly tertinggi gitu, average monthly tertingginya. Dan di sini juga terdapat keterangannya itu pada City Los Angeles dia average monthly-nya berapa dan sebagainya. Kita juga bisa search berdasarkan uh, beberapa kota karena di sini ada berbeda kota juga gitu untuk masing-masing ini ya. Ini ada sampai 359 kota. Oke. Nextnya di situ ada KPI 6. Di KPI 6 ini kita efektivitas promosi musiman yaitu perbandingan revenue Q4 dan juga Q1. Nah, pada saat ini Q4 dan Q1 untuk ini saya mengambil total dari revenue Q4 dan juga Q1. Untuk Q1 pada tahun 2022 itu ada di angka 225.000 dan juga untuk revenue pada tahun revenue Q4 pada tahun 2022 itu di angka 539.436.000 dan juga untuk tahun 2023 itu revenue Q1-nya di angka 283.000 dan juga Q4-nya menurun dari tahun sebelumnya yaitu di angka 114.000. Di sini terdapat perbandingannya untuk tahun 2022 terdapat peningkatan. Untuk tahun 2023 itu terdapat penurunan revenue gitu. Di sini terdapat juga untuk goods chart-nya itu untuk menentukan si revenue ini, total revenue ini ada di angka 800.000 gitu pada sekarang ada cuma di angka di 654. Itu dia mengambil di revenue Q4 ya. Padahal dia harus mengambil di revenue 800.000 untuk Q4 ya. Begitu. Jadi belum terpenuhi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya untuk KPI 3 itu sudah terpenuhi, KPI 4 itu belum terpenuhi, KPI 5 sudah terpenuhi, KPI 6 itu belum terpenuhi juga secara keseluruhan. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya, atas Riki Banabas, dengan ini 120 223 mungkin akan saya selesaikan di sini. Terima kasih.